Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai fruiters dunia, semoga kalian semua bahagia. Welcome back again di acara Ngomel Bari menang ilmu. Amin. Yang pada sehat ya, fruiters. Sehat dong. Saumnya yang strong. Yang strong kita. Biar tetap strong. Sakapeung kudu main sapintro. Bentar lagi ya Lebaran. Insya Allah bentar lagi. Kita hitung aja. Sok diantos. Ya, gitu Ustaz. Gimana nih sekarang kita ngobrolin apa nih Ustaz? Kita ngobrolin apa ya? Ada saran. Oke, bagi fruiters sedunia, kalau punya saran, gagasan tentang masalah yang akan kita kupas di acara ngomel, tuliskan aja di mau nge-DM ke Fruit Laundry, mau di komennya juga boleh. Termasuk saran dan kritik juga boleh, termasuk mau nge-endorse juga boleh. Boleh banget itu. Mau ngasih apa namanya? Cuanki boleh. Boleh bisa mau kopi jeung uduna. Wah, juara. Boleh banget itu. Tapi cuma kadang-kadang urusan juga gitunya. Dia urusan seperti itu kadang-kadang manusia mah lamun ketika mau melakukan sesuatu kadang-kadang ngitung urusan untung rugi. Iya. Bisa nanti gitu. Sok lamun orang ayeuna cenah endorse ke acara Fruit Laundry, untungna naon jeung urang? Kalau karugi we urang mah hayu wae cenah endorsean bari urang teu meunang naon. Nah, kan kadang-kadang selalu seperti itu. Iya. Ada lagi yang misalkan sok orang gitu tapi orang bakal kudu kieu. Loba syarat. Loba syarat. Siga rek kawin wae loba syarat. Jadi tahu lah ngobrolkeun lah. Ngobrolkeun untung rugi lah. Untung rugi kan. Nya lah, ngobrolkeun untung rugi. Ngomongkeun untung nu kumaha? Nu rugi kumaha? Anu menang bati nu kumaha, anu dadas siga kumaha. Dadas. Jadi jangan sampai hidup sampai dadas. Kecuali beungeut sia dihamplas. Tapi bodas. Bodas geneug. Bodas geneug. Jadi kita ngomongin dadas lah. Nah, kita ngomongin dadas aja lah biar semuanya tuntas gitu. Kita kan ngomongin sore hari ini sambil nunggu azan maghrib, kita ngomongin dadas sampai tuntas. Dadas teh naon cenah Ustaz? Dadas teh naon? Alah, dadas teh naon. Dadas itu apa sih gitu kan? Iya. Dadas itu sebenarnya istilah bahasa Sunda sebenarnya bahasa Sunda. Jadi bagi teman-teman yang biasa berbahasa Rusia gitu kan, tidak berbahasa Sunda, pasti akan cukup kaget apa sih dadas itu gitu ya. Walaupun ada saudaranya dadas itu sebenarnya. Apa? Dadas koledas. Ada terusannya. Dadas koledas. Nah, bagi teman-teman yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Sunda tapi terbiasa bahasa Rusia, dadas itu artinya apa ya? Bangkrut mungkin ya. Bangkrut bisa. Pailit bisa. Cekak. Eta saudara-saudaranya. Jadi kita analogikan dadas itu sama dengan bangkrut. Yeah. Orang-orang yang bangkrut. Jadi kalau kita ngomongin orang yang bangkrut, orang yang dadas, itu kita bisa mainin di 2 atau 3 perspektif. Iya. Di satu perspektif kita bisa ngomongin dadas atau bangkrut versi bangkrut atau dadasnya dunia. Ada juga yang mereka versinya bangkrut atau dadasnya di akhirat. Versi yang ketiga di dunia dan akhirat. Berwarna itu. Gitu. Rugi diri itu di dia. Jadi wararaas. Jadi we teu bedasa. Aduh, makanya kudu nyesel. Nah, jadi kalau kamu tidak bedas untuk menyeseh baju, seseh di Fruit Laundry. Oke? Biar kamu bedas lagi untuk melakukan kegiatan yang lain gitu. Jadi hirup mah iya muruhkeun aja lah, muruhkeun. Asal kamu boga aja muruhkeun Salat muruhkeun bisa salat muruhkeun terpae heula. Kada pang salatkeun. Cincai gampang di urang mah. Enteng kabeh oge. Nu hese mah maneh. Kamu bikin susah terus. Kamu bikin susah mah gitu.
Gimana deh Ustaz nih bedanya dadas? Oke, kita ngomongin dadas atau bangkrut di dunia dan kita nanti ngomongin dadas atau bangkrut di akhirat dan di kedua belah pihak. Kalau kita ngomongin dadas di dunia atau bangkrut di dunia kan kadang-kadang orang tuh lebih memahaminya lebih kepada urusan yang tadi, urusan untung rugi. Kalau kita melakukan sesuatu nasi ngaranna teh apa sih lamun kita udunan misalkan, kalau kita patungan misalkan kayak gitu, selalu diantaranya kita cara berhitungnya adalah untung rugi. Untung rugi. Kalau aku ikut patungan, keuntungan bos aku apa? Ruginya apa? Plus minusnya apa? Selalu seperti itu. Itu kemudian menjadi acuan atau indikator seseorang melakukan tindakan layak atau tidak ikut patungan. Nah, biasanya kan hal seperti ini dilakukan kalau kita melakukan proses bisnis. Bisnis teh kan artinya teh urusan. Artinya lamun orang nyin urusan, nah selalu berhubungan dengan urusan untung dan rugi. Nah, dadas di urusan di dunia seringkali dikaitkan dengan urusan materi. Kita nggak mau bangkrut, kita nggak mau dadas, karena harapan kita selalu pengennya untung, nggak mau rugi. Nah, biasanya kan kalau orang sampai pada titik gimana caranya biar usahanya itu tidak rugi atau tidak sampai pada jatuh bangkrut, tentu banyak hal yang harus diperbaiki, banyak hal yang harus dilakukan. Ketika misalkan contoh nih, kita bisa nanti di episode selanjutnya kita akan cari tahu inspirasinya si owner Fruit Laundry, kita cari tahu gitu kayak kita cari tahu dari dia gitu kan, apakah usahanya sekarang dia dadas, bangkrut atau justru meningkat. Kita cari tahu nanti ya. Nah, ini mas sekadar ngawahan dulu. Sok siap-siap ya. Siap-siap. Nanti kita panggil bosnya Fruit Laundry ya. Kita nanti ngobrol bareng kisah sukses dan kisah ruginya dari dia ya. Kita cari tahu, kita bongkar ruginya dia seperti apa dan keuntungannya dia seperti apa. Biar mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil hikmah dari keuntungannya, bisa ngambil hikmah dari kerugiannya. Pedas ya. Kita nanti kita perkosa si owner Fruit Laundry-nya. Kita mutilasi biar mau berbagi. Nah, ngomongin tentang bangkrut di dunia yang tadi ya, kadang-kadang kita sering kali dikaitkan dengan urusan materi, kaitan dengan urusan bisnis gitu kan. Orang nggak mau lah, pada dasarnya semua orang nggak mau yang namanya rugi, orang nggak mau namanya bangkrut, pengennya sukses terus. Cuman sayangnya rumusan hidup tidak seperti itu. Rumusan hidup tidak ada seperti itu, sukses terus, nggak ada kayak gitu ya. Selalu dihadapkan dengan kausalitas sebab akibat, selalu dikaitkan dengan hukum alam. Ada up and down, selalu ada seperti itu. Jadi jangan kaget, nah itu sudah rumus hidup gitu. Jadi kamu nggak usah kaget ketika kamu merasa pada titik sukses, kemudian anjlok, nggak apa karena naik roller coaster, biar nggak bosan. Kan naik roller coaster juga kan, mau nggak naik roller coaster tapi terus, ada nggak sih roller coaster kayak gitu? Bikin bahagia nggak? Naik kereta api. Naik kereta api gitu kan ya. Bukan naik roller coaster tapi naik roller coaster, wow, justru itu yang bikin seru. Serunya di situ. Justru karena ada naik turun kukulingan, bikin kapusin pikiran, wah gitu kan. Itu ada pada roller coaster. Nah, itu yang justru bikin bahagia. Hayang deui. Nah, jangan bayar. Gitu. Jadi gak usah kaget gitu. Nah, balik lagi kepada ngomongin untung rugi di urusan di dunia atau ngomongin ngerasa bangkrut di dunia, ya kadang-kadang cuman berhitungnya cara seperti itu. Ngitungnya pakai matematika manusia tanpa pernah melibatkan matematika yang maha kuasa. Itu yang kadang-kadang orang merasa tak berdaya. Jadi orang yang tak berdaya di dunia itu rata-rata karena hanya menggunakan logika manusia tanpa pernah melibatkan logika yang maha kuasa. Akhirnya banyak hidupnya tak berdaya. Itu wala kaya. Jadi dadas. Jadi itu wala kaya. Nah, itu ya kadang-kadang akhirnya ya dia sibuk dengan dunianya sendiri. Akhirnya ketika dia sibuk dengan dunianya sendiri, lupa pada yang lain. Karena merasa dirinya adalah yang paling penting, merasa dirinya yang paling. Nah, nanti muncul penyakit yang lain. Sombong, takabur dan seterusnya. Ini imbas dari kalau kita hanya
melihat pemahaman bahwa sisi untung rugi itu hanya dilihat secara materi saja, gitu. Nah, ada lagi orang yang kemudian bersusah payah pengennya untung di akhirat terus, pengen untung di akhirat terus. Padahal ini tidak nyunah juga kalau menurut saya. Harus Harus seimbang, nggak baik buat kesehatan gigi, nggak baik gitu. Karena doanya juga Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagai umatnya Nabi Muhammad itu justru harus ada di jalan tengah. Gimana caranya kita bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Jadi ulah overdosis di dunia unggul, ulah overdosis di akhirat tuh kudu umatan wasaton, senegar tengah we gitu kan, kumaha carana bagja di dunia, bagja di akhirat. Itu yang harus kita usahakan. Karena bahayanya orang ketika overdosis hanya sekadar akhirat, bisa jadi keberagamaannya dia menjadi sangat individualistis. Lu penting mah aingnya asup surga, paduli yang lain. Kan itu enggak, Rasul aja enggak gitu. Rasul aja sengaja turun lagi ke bumi justru melihat umatnya. So kan Rasulullah sudah diangkat ke Sidratul Muntaha, sudah diperlihatkan surga dan neraka. Mun aku mau modern sigana teh ningang ka aku ya, nikah misalkan, geus saya cicing itu di surga, mau balik deui. Muka dunia Mau deui, urusan maneh we. Tapi kan yang keren Rasul Muhammad kan tidak seperti itu. Beliau justru turun lagi di Isra dan Mi'raj itu kan ya. Turun lagi untuk apa? Karena itu sebagai bentuk rahman rahimnya Rasul Muhammad kepada umat manusia. Dia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mau berbagi kepada sama yang lain. Artinya yang beliau perjuangkan tidak hanya sekadar perjuangan untuk nilai-nilai akhirat saja, tapi juga memperjuangkan nilai-nilai kebahagiaan di dunia. Makanya umat Muhammad itu selalu berusaha, kalau kita merasa beriman dan yakin kepada umat Nabi sebagai umat Nabi Muhammad adalah mengusahakan diri sebagai umat yang ada di jalan tengah. Mengusahakan kebahagiaan di dunia sekaligus mengusahakan kebahagiaan di akhirat. Tidak sampai rugi di dunia juga jangan sampai rugi di akhirat. Di dunia untung, di akhirat untung. Karena gitu. ada nasihat Nabi juga ya saja ke sahabat katanya, ketika sahabat terus-terusan sholat malam ibadah. Oh iya. Rasul sudah bilang di dalam tubuh kamu juga ada hak. Oh iya. Jangan rohani terus. Iya, kan jiwa juga ini ada kan hak. jiwa dan raga. Iya. Ora et labora. Dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang kuat. Ada itu juga. Itu kan kisah 3 sahabat ya sebenarnya ya. Satu orang yang merasa ya Rasulullah saya mah mau saum terus gitu kan ya, bilangnya gitu karena dia pikir dengan saum terus itu akan meraih kebahagiaan. Terus satu lagi ada ya Rasul saya mah nggak akan menikah, saya mah mau ngebujang aja gitu kan. Terus satu lagi Rasul saya mah mau sholatnya dulu gitu kan, mau ngelakukan apa dah biar biar mendapatkan kebahagiaan kan. Itu justru digenggereukeun, dinasihati sama Rasul. Anda basarum mislukum, aku aja sama manusia kayak kamu. Waktunya makan ya makan, waktunya minum ya minum, waktunya tidur ya tidur, waktunya sholat ya sholat, waktunya saum ya saum, waktunya berbuka ya berbuka. Gitu. Jangan mentang-mentang dah aku mah mau saum sampai jam 9 malam. Oke, aku kuat kene. Padahal ada maghrib enggak tadi. Enggak gitu juga. Ada hak yang tadi, ada hak tubuh kita. Tubuh kita untuk istirahat, hak tubuh kita untuk bisa yang lainnya. Jadi Rasul Muhammad pun mengatakan dirinya saking kerennya menurut saya, dia menyebutkan ana basarum mislukum. Saya tuh sama kayak manusia kayak kamu, gitu kan. Nggak harus saum terus, aku enggak. Rasul Muhammad berdagang, Rasul Muhammad berkeluarga, Rasul Muhammad berpolitik, Rasul Muhammad berekonomi, gitu kan. Semua aspek kehidupan masyarakat Rasulullah perankan ya. Jadi panglima perang beliau perankan, menjadi keluarga di rumah sebagai bapak yang baik, sebagai kakak yang baik beliau perankan. Semua beliau perankan kehidupannya. Jadi tidak ada gambaran Rasul Muhammad itu yang digambarkan sholat terus, enggak. Ada waktunya berdagang, ada waktunya bercengkrama dengan keluarga dan seterusnya. Nah, cuman ini yang keren Rasul Muhammad walaupun beliau mampu memerankan banyak peran, qadarullah Rasul Muhammad sudah dimasukkan posisinya, sudah dijanjikan gitu kan. Tapi kan tetap ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil. Bagaimana sampai kita tidak merugi. Nah, yang kedua kita ketika ngomongin rugi di akhirat itu, orang berprinsipnya kayak tadi,
oh saya marek ibadah we tuluy gitu kan ya. Masuk surga. Jadi nilai-nilai ilahiyah we tuluy, Iya. tapi nilai-nilai insaniyahnya tidak dilibatkan. Padahal hadirnya agama adalah untuk manusia Iya. biar bahagia. Jadi tetap kita tidak hanya sekadar menitik beratkan nilai-nilai keilahian saja, tapi justru sebaliknya bagaimana menurunkan nilai-nilai keilahian kepada kemanusiaan. Itu yang keren dan itu yang dilakukan oleh Rasul Muhammad. Bagaimana menyerap pesan-pesan langit menjadi pesan-pesan yang mampu membumi sehingga mampu memberikan arti pada setiap nilai-nilai manusia gitu. Seimbang ya. Seimbang, balancing. Jadi mau mobil rada gede-gede setik, spuring balancing. Spuring balancing. Biar kita gede sebelah gitu, di spuring. Gitu. Untuk balance palaur ya. Palaur, mus ngenca. Leheung angkot tak kiri terus. Ai penumpang na belah kanan, ya ngenca tuluy kan diomongeun. Iya. Gitu. Nah, ini yang kemudian orang terjebak kepada nilai-nilai ibadah yang sifatnya individualistis. Nilai ibadah khusus yang tadi, jadi merasa nu penting mah aku aja. Perbaiki sholatnya, benar, bagus. Perbaiki saumnya, betul, bagus. Tapi kemudian tidak ada imbas kepada perbaikan sisi kemanusiaannya. Makanya kemudian dalam satu keterangan ada orang yang ketika di akhiratnya itu, oh iya betul dia ahli sholat. Oh iya betul dia ahli zakat. Oh iya betul dia ahli haji. Sayangnya, walaupun dia dengan segudang amalan ibadahnya seperti itu, tapi misalkan walau dengan mencibir sesama manusia saja, dadas. Capek-capek guys ke haji ngantri 15 tahun, tapi teu meunang amal di akhirat. Gara-gara dadas tadi ngomongkeun batur mah, iya kan? Tidak peduli sama orang lain, tidak mau membantu sama manusia yang lain. Nah, ini kan bisa jadi bikin dadas. Akhirnya apa yang kita bayangkan, kita mengumpulkan amalan-amalan kebaikan dalam bentuk ibadah-ibadah mahdoh seperti tadi, seolah-olah kita membayangkan dengan mengumpulkan amalan-amalan ibadah mahdoh itu bisa menjadi kita mendapatkan golden ticket ke surga. Justru sebaliknya. Justru itu yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa gara-gara kita tidak mengimbangi amalan-amalan ibadah mahdoh kita dengan ibadah kepada sesama manusia, kepada sekian alam semesta. Karena hadirnya agama untuk manusia dengan sejumlah nilai-nilai keilahian agar kita mau menurunkan nilai-nilai keilahian untuk rahmatan lil alamin. Itu kata kuncinya. Jadi akhirnya kalau kita mampu menyeimbangkan amalan-amalan di dunia dan di akhirat kita, tidak hanya sekadar amalan-amalan yang bersifat ilahiyah saja, tapi juga diimbangi dengan amalan-amalan insaniah. Ini yang insya Allah akan kita menjadi orang yang tidak rugi, tidak bangkrut, Tidak dadas. tidak ada sampai dadas. Akhirnya kalau tidak dadas, insya Allah kita tuntas bahagia di dunia dan akhirat gitu. Di kuncinya seimbang ya Ustaz. Seimbang. Walaupun seimbang itu kadang-kadang berat. Iya. Tapi kudu gitu. Emang Hajar we. Iya. Hajar. Ya berat dah emang berat. Berat. Itu gampang ya. Kudu gampang. Kudu gampang. Makanya kudu latihan karena hidup setiap hari ada latihan. Seperti hanya hidup ada hidup ada sehari adalah ujian. Sepaket kata latihan ujian sepaket kata. Iya. Jadi saran bagi kita semua, pengingat buat kita semua, jangan terjebak hanya kepada nilai-nilai ritual ibadah keilahian saja. Tapi bagaimana caranya kita mampu mengambil intisari pesan dari ritual-ritual ibadah yang mahdoh itu kemudian diturunkan, diimplementasikan dalam keseharian. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, apapun amalan ibadah kita, baik yang bersifat mahdoh maupun ghair mahdoh, tidak akan membuat diri kita menjadi rugi atau bangkrut atau dadas, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah gitu. Nah, jadi biar tetap baju kamu bodas, tetap jangan lupa seseh di Fruit Laundry. Nih, biar baju kamu tetap bodas, tidak sampai dadas, karena mencuci itu ada cara-caranya. Tidak seakan hayang nyusuh, tidak bisa, ada cara-caranya ya. Nih, kalau nyusuh urusan di sini. Nah, kan kalau sudah nyusuh kan capek, lapar. Udah telepon kantin Rai ada di teleponnya. Geus nyusuh teh capek atuh bener teh. Capek geus nyusuh mah.
telepon kantin Rai ini, ada nomor teleponnya ya. Telepon. Rai, cing lah sapiring mentung. Main kayak pedas deui. Pedas deui. Bisa nyeseh deui. Kan tadi lapar. Kan tadi lapar. Dia lapar. Oh, nah tuh udah saum. Saum. Ini mah saum kan. Gedeng deui ada, tenang. Kalau sudah mau dekat-dekat ada, ingat sebentar lagi juga akan ada kuis. Ya, jangan ada kuis. Siap-siap ya buat Siap-siap. para voters, untuk kuisnya juga untuk penanya terbaik. Ya, pertanyaan terbaks, jawaban terbaks. Iya. Ya, jangan lupa juga Subscribe, like and share. Jadi buat teman-teman yang Nah, menonton, jangan lupa nonton pencet subscribe. Kirim ke- Udah mau matak burut atau gara-garanya kerabe mau matak burut, mau ngadak-ngadak beunghar mau gitu, mau ngadak sangsara mau lagi gitu. Mau dadas semua. Mau dadas. Follow oge IG Fadil, follow IG si Ami, follow dan tentu follow oge IG si Prut. Gimana dia tadi? Si Prut di mana? Mana ulah dia. Hiji, dua, tilu. Fadil, si Prut, si Ami. Oke. Follow the Moskow. Nah ini Esan nih, ada yang nanya nih Kim, apa sih yang menyebabkan kita bisa bangkrut di akhirat? Apa yang bisa menyebabkan kita bangkrut di akhirat? Nah, kan akhirat mah ya masa panen kita sebenarnya. Jadi akan sangat bergantung bangkrutnya kita. Yang sering tak terasa itu justru tindakan-tindakan kita selama kita hidup di dunia. Yang tadi itu ya ketika kita merasa baik-baik saja dengan amalan ibadah mahdoh kita merasa GR dengan itu semua, dengan sholatnya kita, saumnya kita, infaknya kita, sodakohnya kita, hajinya kita, itu bisa menghantarkan kita kepada ridhonya Allah. Ternyata dalam praktek sehari-harinya ya kita sok menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, ngomongin kejelekan orang lain, hal-hal yang kemudian mungkin bagi dirinya tidak merasa rugi gitu. Iya. Tapi kan orang lain yang dirugikan. Makanya kan Disakiti. Iya, yang disakiti itu yang berbahaya. Makanya urusan dengan Allah mah insya Allah gampang. Insya Allah, karena Allah mah Maha Rahman dan Maha Rahim. Tapi urusan yang jelema, wah edan. Hese yang jelema mah neutelis ya 7 turunan. Wah, siapa bukan nama wah gitu kan. Itu kan dengan manusia. Artinya apa? Betapa susahnya kita berurusan dengan manusia sebenarnya. Lebih mudah berurusan dengan Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ketimbang dengan manusia. Dengan manusia mah kadang-kadang bisa sampai 7 turunan urusan oke itu. Pada lebaran. Oh, pagi lebaran ya ada dosa. Beres lebaran. Iya. Nah, makanya kan kemudian ada bentuk evaluasi yang paling keren ya ketika manusia dihadapkan dengan kematian. Rasulullah menyarankan ketika mau menyolatkan ditanya dulu orang ini punya hutang nggak? Iya. Nah kan pertanyaannya sebenarnya apakah itu hutang secara materi atau hutang budi? Yang paling dekat sih materi, ya kan? Yang paling dekat sih materi. Nah, jangan-jangan ada bentuk hutang yang lain, hutang budi. Artinya apa? Jangan sampai ada kejelekan sesama mayit dengan yang lain. Karena kenapa? Masalahnya besar. Kan kalau sudah mati mah terputus amalan kita. Gak ada amalan lain. Tapi kalau si mayit itu sudah meninggal, tapi kebaikan dengan orang lainnya terjaga, insya Allah walaupun dia sudah meninggal, amalan kebaikannya tetap ngocor, disebut amalan jariah. Nah, jangan sampai gitu kebaikan kita kita berharap tidak rugi di akhirat, tapi kita justru tanpa sadar kita membuat banyak sejumlah penyakit, benih-benih penyakit yang membuat amalan kita terhenti gara-gara rasa sakit hati dari orang lain gitu. Makanya kenapa maaf-maafan harus kita lakukan? Jangan harus menunggu momen lebaran. Dari sekarang aja, selama masih kita punya nafas, selama punya kesempatan, apalagi dengan riyadoh saum Ramadan kita hari ini, gimana caranya? Paling tidak kita bikin indikator keberhasilan saum kita itu bukan gara-gara sekadar misalkan hafal Al-Quran, bukan hanya sekadar bisa membaca Al-Quran sampai 30 juz, tapi ada yang kecil tapi ini insya Allah akan memberikan keselamatan buat kita.
bagaimana dengan saumnya kita, dengan ibadah Ramadannya kita bisa menumbuhkan, bisa menganak-pinakan jutaan bahkan ribuan maaf dalam diri. Jadi gak usah dipinta, bagiin aja maaf. Gak usah nunggu orang lain minta maaf ke kita. Kan kadang-kadang kita bentuk ego ya. Iya. Aing mah cadu, urang maneh aku minta hampura ti heula. Nah, ya kan? Gak mau aku kalau ngasih maaf duluan, kalau dia duluan mah aku beda cerita. Benar nggak? Kan suka kayak gitu. Enggak, kita ngasih minta maaf duluan, enggak, gengsi. Nah, jangan-jangan kalau kita masih punya rasa seperti itu, nggak mau ngasih minta maaf duluan, jangan-jangan saumnya kita tidak menumbuhkan, tidak mampu melahirkan buah-buah maaf dalam diri kita. Tidak atsar. Tidak ada apa yang kita tanam tapi tidak berbuah. Jadi paling tidak indikator saum kita hari ini minimal dengan saumnya kita, dengan ibadah Ramadannya kita bisa melahirkan buah-buah maaf. Biar ketika nanti panen, bahkan sebelum panen pun gak usah dipinta. Saya bagiin aja semua karena stoknya banyak. Jutaan silih hampura. Turun nungguan di penta. Bikin, bagikan. Untuk hampura. Ya, jadi pada akhirnya saling memaafkan indah ya. Iya. Abdi nu lepas nanti dan abdi nu ya. Kayaknya itu indah ya San. Iya. Tidak tadinya cado yang cenah. Si atuh aing mata budak kemari sore. Ayo mana budak kemari subuh. Kayak gitu. Jadi paling tidak saumnya kita hari ini apapun yang kita alami selama saum Ramadan kita hari ini minimal bisa melahirkan, bisa membuahkan jutaan, ribuan, miliaran maaf dalam diri. Biar kita bisa bagikan. Semoga itu kemudian dengan kita bisa memberikan maaf pada orang lain, termasuk kita juga mampu memaafkan orang lain, ini bisa jadi salah satu indikator biar kita tidak masuk kategori orang yang muflih. Yang rugi, yang dadas teh ya, dadas koledas tuntas, wah geus wassalam. Hanas capek-capek nabung haji 15 tahun, rarasaan bakal pisurgaeun, nyaho picilakaeun. Gitu, jangan sampai gitu. Karena tidak setiap pisurgaeun itu bakal melahirkan kebahagiaan. Bisa jadi pisurgaeun picilakaeun. Gara-gara tadi, gitu kan. Kita lupa pada orang sekitar kita, gitu. Ya, jangan kemana-mana. Oh ya, sebentar lagi nanti setelah episode ini, setelah pertemuan ini ada quiz. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Dan pemenang sebelumnya juga nanti akan diumumkan. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan follow juga IG. Follow IG, IG Fadil, IG Prut, IG gue ya. Gitu baik-baik. Dan jangan lupa ya kalau lapar, Kanting Rai. Nanti ada endorse yang lainnya nanti sebelah sini. Obat Rimbil pokoknya malah. Katutupan kabeh. Bae aing mah teu penting mah endorsean we urang mah gitu. Penting mah endorsean. Ya. Kayak gini background diganti wah aya Pino. Uyonon endorsean unggul sadunia aya. Minum endorsean gitu. Dan itu juga teman-teman setia Fruit Laundry mau jadi member boleh. Nanti juga dapat hadiah dari member, dapat hadiah berupa member bisa. Bahkan mau jadi pengusaha seperti Fruit Laundry bisa, ada franchise-nya ya. Jangan lupa ada gitu. Mau tahu caranya? Nanti kita kuliti. Oh iya, nanti ada episode khusus menelanjangi owner Fruit Laundry. Ada. Tunggu tanggal mainnya. Soalnya ini susah orangnya sibuk pisan pokoknya mah. Hese manggih jelema nata, tapi kayak ku aing mah dijudut. Kita ngomong ku aing tenang kok. Di luar wae, di luar kota, di luar akhir. Di luar dunia. Beredar wae ownernya. Wah, si panggih euy. Edan pisan sibukna sibuk pisan. Tapi mudah-mudahan bukan kategori orang yang rugi, bangkrut, mudah-mudahan gitu. Mencari kebaikan juga. Iya, karena kunci yang lain kalau kita tidak mau rugi adalah silaturahmi dan mau berbagi. Insya Allah kita tidak akan pernah rugi. Tapi yang ada adalah happy karena kita selalu nonton di Fruit Laundry. Oke, Bebe. Ya, mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan ini sih, pertanyaannya
Udah kejawab kayaknya itu Mas, coba lihat. Kayaknya masih ini. Ustaz, Udah. miskin identik dengan bangkrut nggak Cina? Belum tentu. Karena bisa jadi orang yang kita anggap miskin bagi dirinya mah aku mah merasa cukup. Iya. Kan beda indikator indikator kekayaan, kemiskinan. Karena yang menjadi indikator seseorang kan pastinya bukan masalah kaya dan miskin. Lu bahagia nggak? Nah, iya. Belum tentu orang yang kaya bahagia, seperti hanya belum tentu juga orang miskin bahagia. Indikatornya itu kebahagiaan. Sebenarnya indikatornya itu Kebahagiaan, indeks happiness. Jadi ingin taman di mana? Pengiluan. Index of happiness. Oke, Beba. Ya. Kalau teman-teman melihat ini adalah sebuah kebaikan, jangan lupa subscribe, komen, share. dan share. Dan tentu teman-teman juga berhak ngasih usulan. Oh iya, usulan. Topik obrolannya apa aja akan kita bahas. Ini masih lama nih, 1 bulan ke depan tuh masih lama, gitu kan? Kita sebentar lagi ya, sebentar lagi kita lebaran ya. Lebaran sebentar lagi deh. Lebaran sebentar lagi. Berpuasa segera udahan ye. Kopi sing leungit. Kopi cing palit gitu ya. Mudah-mudahan si Copit segera palin. Iya. Ya. Kita bisa melaksanakan sholat ini. Oh iya, kita bisa happy lagi lah. happy Mana lagi, malah. pokoknya masa galau. Karunya itu masalah kola geus bosenan di imah. Iya sih. Sekolah di rumah Udah membosankan. Heeh. Tidak semenyenangkan. Tidak semenyenangkan yang dibayangkan Iya. gitu. Udah pengen banyak yang sekolah, kasihan lah. Gitu. Ya, gitu aja Ustaz. Ya. Mudah-mudahan besok ketemu lagi ya. Iya. Jadi ingat kalau setiap jam 5 pantengin terus channel ini di acara ngobrol bari menang ilmu. Asik. Oke, Fruiters sedunia, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kuis ya. Oke, dadah.